Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Asif Farohi. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Prodi PJJ Informatika dari Universitas Siber Asia dengan NIM 220401010011 dari kelas IT 403. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari analisis saya dari mata kuliah Komunikasi Data. Jadi saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Komunikasi Data. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang data link control, yaitu adalah pengiriman data melalui link komunikasi data yang terlaksana dengan penambahan control layer dalam tiap device komunikasinya. Untuk melihat kegunaan data link control, maka ditampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi data agar berjalan efektif di antara dua station, yaitu transmitter dan receiver yang terhubung. Meliputi ada frame synchronization, jadi data dikirimkan dalam bentuk blok yang disebut frame, awal dan akhir masing-masing frame harus dapat dikenali. Kemudian ada flow control juga, jadi stasiun pengirim tidak akan mengirim frame pada kecepatan yang tinggi jika stasiun penerima tidak dapat menangkapnya. Kemudian ada error control, yaitu beberapa bit error yang dikenali dalam sistem transmisi harus dapat diperbaiki. Ada juga addressing, jadi pada lintasan yang bertitik banyak, seperti misalnya pada local area network, maka identitas dari kedua stasiun yang terlibat dalam transmisi harus spesifik. Kemudian kontrol data dan data pada link yang sama. Tidak diperlukan sekali untuk memiliki jalur komunikasi yang terpisah secara fisik untuk informasi pengontrol. Tetapi penerima atau receiver harus dapat membedakan informasi pengontrol dari data yang sedang dikirimkan. Dan yang terakhir ada link management, yaitu untuk memulai merawat dan memutus lintasan komunikasi yang menopang pertukaran data membutuhkan sejumlah koordinasi dan kerjasama yang antar beberapa station. Sehingga dibutuhkan suatu prosedur untuk mengatur pertukaran data ini. Kemudian saya akan jelaskan tentang transmisi sinkron, yaitu untuk transmisi data dengan blok data yang besar dan kecepatan transfer yang tinggi. Kemudian data secara lengkap dikirimkan seperti deretan bit yang berdekatan tanpa adanya delay di antara elemen karakter. Tidak seperti transmisi asinkron yang ditandai dengan start bit dan stop bit tiap elemen karakter 7 bitnya. Kemudian tahapan transmisi sinkron, yaitu deretan bit yang dikirimkan memiliki pengkodean yang sama antara transmitter dan receiver, sehingga receiver dapat memperoleh data secara sinkron. Semua frame yang dikirimkan terlebih dahulu diawali oleh reserved bytes untuk memastikan receiver siap untuk menerjemahkan deretan bit agar didapatkan data yang benar. Isi dari masing-masing frame terbungkus oleh sepasang reserved bytes sebagai sinkronisasi frame. Nah, gambarnya merupakan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang flow control. Jadi teknik ini untuk menjamin bahwa entitas pengirim tidak akan membanjiri data kepada entitas penerima. Entitas penerima secara khusus mengalokasikan buffer dengan beberapa kali panjangnya transfer. Ketika data diterima, receiver harus mengerjakan sejumlah proses tertentu sebelum mengalirkan data ke software dengan level yang lebih tinggi. Nah, ini merupakan tahapan dari flow control. Jadi sumbu ke atas adalah urutan waktu yang mempermudah dalam menggambarkan hubungan kirim dan terima yang benar secara fungsi waktu. Masing-masing tanda panah menunjukkan satu frame data yang sedang transit dalam perjalanan. Nah, di antara dua station. Jadi data dikirimkan dalam urutan frame yang masing-masing frame berisi bagian data dan sejumlah informasi pengontrol. Nah, ini ya. Kemudian diasumsikan bahwa semua frame yang dikirimkan berhasil diterima dengan sukses. Tidak ada frame yang hilang dan tidak ada frame yang datang yang mengalami error. Selanjutnya, frame-frame tersebut bisa tiba bersamaan dengan dikirimkannya frame. Bagaimanapun juga, masing-masing frame yang dikirimkan sebelumnya diterima akan mendapat delay pada saluran yang besarnya berubah-ubah. Kemudian stop and wait flow control, bentuk sederhana dari flow control dengan entitas sumber mengirimkan frame. Setelah diterima entitas tujuan memberikan tanda untuk memberikan frame berikutnya dengan mengirimkan balasan sesuai frame yang telah diterima. Entitas sumber harus menunggu sampai ia menerima balasan dari entitas tujuan sebelum mengirimkan frame berikutnya. Selanjutnya, entitas sumber dapat menghentikan aliran data dengan menahan jawaban. Prosedur ini dapat bekerja dengan baik tentunya bila data dikirimkan dalam jumlah frame yang besar. Dalam hal ini, entitas sumber akan membagi blok data yang banyak menjadi blok data yang lebih kecil yang kemudian dikirimkan dalam beberapa frame. Stop and wait flow control, yaitu digunakan ketika ukuran buffer pada receivernya terbatas. Kemudian transmisi dapat lebih banyak sebab bila dikirimkan secara langsung sebanyak frame dari data yang ada, maka akan mudah menimbulkan error. Kemudian pada pemakaian bersama, semua media transmisinya, misalkan LAN, umumnya tidak diizinkan untuk menempati media transmisi dalam waktu yang lama, yang menyebabkan delay pada stasiun lain yang akan melakukan transmisi. Nah, ini merupakan tahapan dari stop and wait flow control. Jadi, urutan gambar dari sebuah proses transmisi dengan waktu transmisi yang sama dengan 1 dan waktu propagansi yang sama dengan A. Pada urutan 1 sampai dengan urutan 4 ditunjukkan proses transmisi frame yang berisi data, dan pada gambar yang terakhir urutan nomor 5 menunjukkan
Ini teman-teman menunjukkan kembalinya frame jawaban yang kecil dengan catatan bahwa pada A lebih besar dari 1 menunjukkan media transmisi sedang sibuk dipergunakan atau dipergunakan stasiun lain. Sedangkan A kurang dari 1 media transmisi sedang kosong sehingga dapat digunakan secara efisien. Kemudian sliding window flow control. Jadi untuk membenahi sistem flow control yang sebelumnya, yakni stop and wait flow control. Pada stop and wait flow control, seolah-olah blok data dikirimkan satu persatu dan mengirimkannya menunggu balasan jika blok data tersebut sudah sampai di receiver dan receiver sudah memberikan balasan. Berbeda pada sliding window, transmitter dapat mengirimkan blok-blok frame lebih banyak. Lalu setelah beberapa frame telah terkirim, barulah receiver memberikan balasan. Pada sliding window, tiap-tiap blok frame diberi nomor. Sliding window flow control jauh lebih efisien dibandingkan dengan stop and wait karena dapat mengirimkan lebih banyak dalam satu block frame, waktu penundaan atau delay lebih sedikit, transfer data menjadi lebih cepat seperti itu. Nah, sliding window flow control, receiver harus dapat menampung 7 frame, melebihi satu jawaban yang telah dikirim. Sebagian besar, protokol juga memperbolehkan satu station untuk memutuskan aliran frame dari sisi atau arah lain dengan cara mengirimkan pesan receive not ready (RNR) yang dijawab frame terlebih dahulu, tetapi melarang transfer frame berikutnya. Bila dua stasiun saling bertukar data atau dua arah, maka masing-masing perlu mengatur dua window, jadi satu untuk transmit dan satu untuk receive. Dan masing-masing sisi arah saling mengirimkan jawaban. Untuk memberikan dukungan agar efisien seperti yang diinginkan, dipersiapkan piggybacking atau celengan. Masing-masing frame data dilengkapi dengan daerah yang menangkap urutan nomor dari frame ditambah dengan daerah yang menangkap urutan nomor yang dipakai sebagai jawaban. Protokol SDLC untuk mengatasi transfer data antar komputer dengan jumlah data yang besar. Bentuk dasar dari format SDLC adalah frame yang berisi sekelompok bit atau 7 bit flag yang dipakai sebagai sinkronisasi, yaitu 01011117 yang diletakkan pada awal dan akhir frame. Transmitter menggunakan suatu teknik yang disebut dengan bit stuffing untuk menghilangkan terjadinya bit flag pada semua frame yang dikirim. Data yang berupa antara flag dibaca dan disisipkan bit 0 sesudah terjadi urutan 1 sebanyak 5 kali. Kemudian receiver akan dapat mengetahui awal dan akhir flag dengan urutan bit sebanyak 7 kali dan menghilangkan satu bit 0 sesudah terjadi urutan 1 sebanyak 5 kali. Sedangkan bagian frame yang lain disimpan sebagai data. SDLC dilengkapi dengan sinyal yang ditetapkan sebagai pemberitahu receiver untuk membatalkan frame yang sedang diproses. Dengan cara transmitter mengirimkan 7 urutan bit satu kepada receiver yang artinya sebagai karakter pembatal. Proses penerimaan data akan terhenti sampai menunggu tanda berikutnya dan frame data yang sedang diproses dikosongkan. Kemudian protokol HDLC, yaitu HDLC menggunakan deretan bit untuk alamat dan kontrol sebanyak 7 bit. Karakter pembatal pada HDLC menggunakan 7 bit 1, SDLC 7 bit. Byte terakhir pada field alamat dan pengontrolan memiliki SLB1 menandakan akhir dari field. Flag field dipakai untuk membatas frame pada kedua ujung frame dengan deretan biner 01111117. Address field merupakan identitas station sekunder bagi transmitter dan receiver yang mengirimkan dan menerima frame. Kemudian ada control field HDLC yang menggunakan 3 macam, yaitu control field yang berbeda. Kemudian informasi frame atau iframe membawa data yang akan dikirimkan. Kemudian supervisory frame menyediakan mekanisme ARQ. Kemudian ada unumber frame menyediakan fungsi pengontrol sambungan tambahan. Kemudian yang terakhir ada information field pada iframe atau uframe. Field ini berisi deretan 7 bit dengan panjang kelipatan bilangan bulat. Kemudian yang berikutnya ada multiplexing. Jadi ini adalah teknik dalam bidang telekomunikasi yang memungkinkan beberapa informasi dapat dikirimkan melalui satu jalur transmisi secara bersamaan, sehingga kita dapat mengirimkan banyak data sekaligus dalam satu kabel atau media transmisi. Fungsinya yaitu meningkatkan efisiensi penggunaan jaringan, meningkatkan kecepatan transfer data, menghemat biaya infrastruktur jaringan, meningkatkan kapasitas jaringan, kemudian yang terakhir memungkinkan pengiriman berbagai jenis data. Kemudian jenis-jenis multiplexing ada yang pertama ada frekuensi diffusion multiplexing atau FDM, yaitu teknik multiplexing yang membagi jalur transmisi menjadi beberapa saluran dengan frekuensi yang berbeda. Kemudian ada juga orthogonal frequency diffusion atau multiplexing atau OFDM, yaitu teknologi dalam jaringan komunikasi nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data melalui banyak saluran frekuensi yang berbeda-beda secara bersamaan. Kemudian ada juga time division multiplexing atau TDM, jadi teknik multiplexing yang membagi waktu dalam sebuah jalur transmisi menjadi beberapa slot waktu yang berbeda. Kemudian ada juga dense wavelength division multiplexing atau DWDM. Teknologi dalam jaringan optik yang memungkinkan banyak sinyal data untuk dikirimkan melalui satu kabel serat optik secara bersamaan. Kemudian ada wavelength division multiplexing atau WDM. Teknik mixing yang dapat membagi jalur transmisi optik menjadi beberapa saluran gelombang cahaya yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya ada inverse multiplexing atau IMUX.
Jadi teknik yang digunakan untuk membagi data yang besar menjadi beberapa bagian kecil dan kemudian mengirimkannya melalui beberapa jalur yang berbeda secara bersamaan untuk meningkatkan kecepatan dan derajat jaringan. Kemudian ada add or drop multiplexing atau ADM, teknologi dalam jaringan komunikasi optik yang memungkinkan beberapa sinyal data yang berbeda dapat ditambahkan atau dihapus dari jaringan tanpa mengganggu sinyal data yang sedang berlangsung. Teknik multiplexing ya, dia ada analog multiplexing. Jadi teknik multiplexing yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal analog menjadi satu sinyal yang kompleks. Jadi selain itu digunakan pada sistem komunikasi analog seperti telepon dan televisi. Kemudian ada juga digital multiplexing. Teknik ini yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal digital menjadi satu sinyal yang kompleks. Biasanya digunakan pada sistem komputer dan sistem telekomunikasi satelit. Kemudian ada juga statistical multiplexing, yaitu teknik mixing yang mengatur penggunaan jalur transmisi secara fleksibel dan berdasarkan kebutuhan pengguna. Teknik ini sangat berguna dalam mengatur lalu lintas data yang tidak teratur seperti pada jaringan sistem komputer. Berikutnya, ini adalah contoh gambaran dari teknik-teknik tadi, jenis-jenis multiplexing tadi. Yang pertama ada teknik FDM, kemudian ada cara kerja dari WDM atau wavelength, digital multiplexing. Kemudian ada juga dari teknik yang TDM tadi. Kemudian ada teknik asynchronous TDM. Nah, yang berikutnya ada switching. Jadi switching ini adalah proses pengalihan paket data dari suatu sumber ke tujuan yang ditentukan dalam jaringan komputer. Jadi manfaat penggunaan switching dalam jaringan antara lain kecepatan yang lebih tinggi, kapasitas jaringan yang lebih besar, meningkatkan keamanan jaringan, kemudian mengurangi collision pada jaringan. Kemudian ada pun tantangan penggunaan switching dalam jaringan adalah sebagai berikut, yaitu biaya perawatan switching itu yang relatif lebih mahal, kemudian memerlukan konfigurasi yang lebih kompleks, memerlukan pemilihan switch yang tepat, kemudian menghadapi tantangan pada jaringan yang lebih besar. Metode switching ada tiga, ada circuit switching, packet switching, dan message switching. Nah, circuit switching adalah metode switching yang digunakan pada jaringan telepon tradisional atau ISDN. Dalam circuit switching, jalur komunikasi dibuat dan direservasi untuk penggunaan eksklusif oleh dua atau lebih titik akhir pada saat pembuatan koneksi. Jalur ini akan tetap terbuka selama durasi koneksi dan akan dilepaskan saat koneksi tutup. Keuntungan dari circuit switching adalah kualitas suara yang dihasilkan relatif lebih stabil dan dapat diandalkan karena jalur komunikasi tetap terbuka sepanjang waktu. Kemudian paket switching. Jadi metode ini paling umum digunakan pada jaringan data modern. Dalam paket switching, data dibagi menjadi paket-paket kecil dan setiap paket diberi label dengan informasi yang diperlukan untuk mengirim paket ke tujuan yang ditentukan. Setiap paket kemudian dikirimkan secara independen melalui jaringan yang berbeda sepanjang waktu perjalanan ke tujuan. Keuntungan dari paket switching adalah jaringan dapat mempergunakan sumber daya yang lebih efisien karena jalur tidak perlu tetap terbuka sepanjang waktu. Kemudian ada paket switching. Nah, ini paket switching terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan datagram dan virtual secret. Kalau pendekatan datagram, setiap paket berisi alamat tujuan. Kemudian setiap simpul yang dilatih harus membuat keputusan untuk menentukan jalur yang dipilih untuk masing-masing paket. Kemudian masing-masing paket diperlakukan secara terpisah. Kemudian tidak memerlukan setup panggilan. Dan yang terakhir, simpul dapat mencarikan jalur alternatif bagi paket yang lain. Kemudian yang kedua ada pendekatan virtual circuit, yaitu rute di antara dua stasiun sudah dibentuk sebelum pelakukan transfer data. Kemudian pertama dikirim paket informasi kontrol, disebut paket permintaan panggilan. Kemudian paket ini meminta koneksi logika antar stasiun asal dan tujuan. Apabila melalui simpul-simpul, maka antar simpul dibentuk koneksi logika. Dan seterusnya. Ini adalah keuntungan pelayanan datagram melalui virtual circuit. Tidak memerlukan fase setup panggilan, kemudian jika terjadi kemacetan atau congestion pada sebuah jalur, maka pakai data dapat dicarikan jalur alternatif seketika itu juga. Kemudian yang terakhir, bila sebuah simpul mengalami kegagalan, maka paket-paket berikutnya dapat dikirimkan melalui simpul lain. Kemudian parameter penentu kinerja jaringan switching yaitu pertama penundaan perambatan atau propagation delay, kemudian yang kedua ada waktu transmisi, dan yang ketiga ada penundaan simpul. Perbandingan teknik switching. Jadi perbandingan antara teknik switching komunikasi yaitu ada circuit switching, paket switching, datagram, kemudian paket switching virtual circuit. Kalau circuit switching disediakan jalur untuk transmisi, kalau paket switching tidak tersedia jalur, kalau paket switching virtual circuit juga tidak tersedia jalur. Circuit switching transmisi data berlangsung terus-menerus. Kalau paket switching datagram, pentransmisian paket-paket, kemudian sama paket switching virtual circuit, pentransmisian paket-paket. Dan berikutnya bisa dibaca sendiri. Ini. Message switching. Jadi metode ini jarang digunakan saat ini. Dalam message switching, pesan diteruskan dari satu node ke node yang lain dalam jaringan sampai mencapai tujuan akhir. Setiap node penyimpanan sementara
penyimpanan sementara pesan dan meneruskannya ke mode berikutnya. Kelemahan dari message switching adalah proses pengiriman pesan akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan banyak sumber daya karena dia menyimpan setiap node-nya. Mode switching jaringannya ada store and forward. Jadi pada mode ini setiap paket data yang diterima akan disimpan di memori sementara atau buffer sebelum diteruskan ke tujuan. Kemudian ada cutthroat. Pada mode ini switch akan langsung meneruskan paket data ke tujuan segera setelah switch menerima paket tersebut. Kemudian ada fragmentary, yaitu pada mode ini switch akan menunggu beberapa byte data sebelum memutuskan apakah paket tersebut valid atau tidak. Seperti itu. Kemudian teknik transfer data, jadi ada asynchronous transfer mode. Nah, jaringan paket switching, penyambungan paket di mana tiap sel paket ATM yang berukuran kecil dan tetap panjangnya 53 oktet ditransmisikan dengan bebas dan bersifat connection oriented, berorientasi kepada koneksi. Setiap simbol switching ATM mengangkut sel dari saluran masukan ke saluran keluaran menggunakan informasi yang terdapat pada header cell dan informasi tersebut di-store pada setiap simbol switching melalui prosedur pembangunan hubungan. ATM dapat digunakan untuk berbagai perubahan koneksi antara lain LAN, WAN, MAN. Kemudian teknologi ATM memungkinkan semua jenis data, yaitu suara, data, dan video. Bisa dialirkan melalui satu jaringan telekomunikasi. Teknik kemudian yang selanjutnya yaitu karakter utama dari asynchronous transfer mode atau ATM yang membedakan dengan teknik transmisi lainnya, yaitu informasi ditransmisikan dalam bentuk sel berukuran tetap, yaitu 53 byte yang terdiri dari 43 oktet untuk fill informasi dan 5 oktet untuk header. Kemudian sel-sel tersebut diidentifikasi dengan cara memberi label pada header dari setiap sel. Sel-sel ditransmisikan berdasarkan urutan yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian berdasarkan kemampuannya, ATM memiliki kemampuan sebagai berikut: mendukung layanan untuk semua jenis aplikasi yang ada saat ini dan perkembangan aplikasi di masa datang. Kemudian memberikan utilisasi sangat tinggi terhadap sumber daya jaringan, mengurangi kompleksitas pada switching, mengurangi waktu proses pada node perantara, dan mendukung transmisi berkecepatan tinggi, mengurangi waktu buffer yang diperlukan, kemudian menjamin performansi paling dibutuhkan dalam aplikasi saat ini. Model operation protokol ATM ini terdiri dari 3 layer sebagai berikut, yaitu yang pertama, the physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan media dan transmisi bit. Kemudian ada ATM layer, berfungsi untuk mendefinisikan format sel dan bagaimana mentransmisikan sel-sel tersebut dari satu titik ke titik yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada ATM adaptation layer atau EEL. Nah, berfungsi untuk memetakan layanan-layanan ATM sesuai dengan kebutuhan user. Di samping terdiri dari 3 layer di atas, model referensi ini juga terdiri dari 3 bidang, yaitu user plane, control plane, dan the management plane. Frame relay merupakan sebuah layanan bagi yang menginginkan bare bones connection oriented yang mutlak untuk memindahkan bit dari mesin A ke mesin B pada kecepatan yang cukup dengan biaya yang murah. Frame relay diandaikan sebagai virtual list line, di mana paket dikirimkan antara 2 titik melalui permanent virtual circuit. Jadi frame relay ini beroperasi dengan kecepatan tinggi, biasanya rata-rata 1,5 MB per second. Frame relay adalah protokol paket switching yang menghubungkan perangkat-perangkat telekomunikasi pada satu wide area network atau WAN protokol. Ini bekerja pada lapisan fisik dan data link pada referensi OSI. Keuntungan dari protokol frame relay adalah sirkuit filternya hanya menggunakan lebar pita saat ada data yang lewat di dalamnya. Nah, banyaknya sirkuit virtual dapat dibangun secara bersama dalam satu jaringan transmisi. Keandalan saluran komunikasi dan peningkatan kemampuan penanganan error pada perangkat-perangkat telekomunikasi memungkinkan protokol frame relay untuk mengajukan frame yang bermasalah atau mengandung error, sehingga menggunakan data yang sebelumnya diperlukan untuk memproses penanganan error. Frame pada frame relay dikirimkan ke tujuannya dengan menggunakan sirkuit virtual atau jalur logikal dalam jaringan. Sirkuit virtual ini bisa berupa sirkuit virtual permanen atau sirkuit virtual switch. Kemudian permanent filter circuit PVC adalah koneksi yang terbentuk untuk menghubungkan dua peralatan secara terus-menerus tanpa memperhitungkan apakah sedang ada komunikasi data yang terjadi di dalam sirkuit tersebut. Nah, PVC tidak memerlukan proses transfer data, idle, kemudian koneksi antar titik masih aktif tapi tidak ada data yang dikirimkan dalam sirkuit yang telah dibangun. Kemudian idle ada koneksi aktif yang telah terbentuk tetapi tidak ada data yang lewat di dalamnya. Kemudian ada yang terakhir call termination, jadi pemutusan hubungan antar perangkat terjadi saat waktu idle melebihi patokan yang ditentukan. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.